Hari ini kita ada di satu event yang kita sebut You Are The Reason. Nah, saya pengen sebelum kita dengar nih ya, apa sih yang mau disampaikan, boleh ngomong sama kanan kirinya begini, You Are The Reason. Ya, You Are The Reason. Oke, secara khusus hari ini kita lagi minggu ini kita lagi memperingati sesuatu yang signifikan. Kita lagi memperingati di mana ada 3 hari yang spesial dari hari Jumat kemarin sampai hari Minggu hari ini ya, kita merayakan Paskah. Hari Jumat kemarin disebut Good Friday atau Jumat Agung. Hari Sabtunya Holy Saturday ya, Sabtu yang kudus gitu ya. Dan yang hari ini adalah Resurrection Sunday atau hari kebangkitan, hari Minggu atau Minggu kebangkitan. Nah, kenapa dibilang signifikan? Karena ini enggak cuma membuat kita menikmati hari libur, guys. Tapi saya percaya ada sesuatu yang lebih signifikan dari itu, dan saking signifikannya dalam weekend ini kita boleh melihat satu karya yang besar ya, yang kita alami di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi kita merayakan Jumat Agung, lalu kemudian kita melayani Sabtu kemarin ya, dan hari ini hari Minggu, hari Paskah. Nah, 3 hari ini mungkin kalau orang nggak terlalu memahaminya, mereka pikir ini cuma hari libur nasional seperti biasa. Tapi sebenarnya ada penyebabnya kenapa 3 hari ini jadi begitu spesial. Ya, bukan cuma karena membuat liburnya jadi panjang ya dari Jumat, Sabtu, Minggu, tapi karena memang ada sesuatu yang sangat bersejarah yang bahkan diakui di seluruh dunia. Ya. Dan saya mau mulai dengan yang pertama, yaitu Good Friday. Namanya adalah Good Friday atau di bahasa Indonesianya hari Jumat Agung. Tapi sebenarnya, what is so good about Good Friday? Apa sih hal yang baik di dalam Jumat Agung itu sendiri? What is so good about Good Friday? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di hari Jumat itu, yang akhirnya kita peringati setiap tahun, sebenarnya enggak good amat loh. Malah kalau boleh jujur, bukan Good Friday, mungkin lebih cocok sebenarnya Evil Friday. Ya, Jumat yang menyeramkan ya. Jumat yang tidak adil atau disebut juga Unjust Friday. Karena di hari Jumat tersebut ini yang terjadi. Ya, dikatakan di sini, on this day an innocent man was tried. He was found guilty for doing no wrong. Di hari Jumat tersebut, ini yang terjadi. Seseorang yang tidak berdosa, tidak bersalah, dia diadili untuk sesuatu yang bukan salahnya dia. He was found guilty, dia dinyatakan bersalah, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada pribadi yang kita kenal dengan nama Yesus. Di sisi lain, ada satu orang lain yang namanya Barabas. Jadi pada saat itu Yesus diadili karena orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agamanya, iri dengan Yesus. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan, mereka make up story, mereka bilang Yesus ini menghujat Allah dan lain sebagainya, supaya Pontius Pilatus mengadili Yesus. Nah, supaya kita ngerti konteksnya, pada saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Jadi mereka nggak boleh main hakim sendiri. Mereka harus bawa kasus-kasusnya mereka ke pemerintah Romawi. Jadi yang mengadili tentunya orang Romawi. Nah, cuma Pontius Pilatus atau orang yang mengadili, yang mewakili kerajaan Romawi, tidak menemukan kesalahan apa-apa. Jadi dia mau hukum, tapi ini orang nggak salah. Kayaknya salahnya dia nggak setimpal dengan hukuman mati. Lalu dia ingat, setiap hari Paskah atau setiap hari perayaan Passover ya di Israel, mereka tuh punya kebiasaan melepaskan satu tahanan. Nah, si Pontius Pilatus berpikir gini, aku pakai aja nih momen ini sebagai sebuah kebiasaan, aku akan melepaskan salah satu dari antara 2 orang ini. Di pikiran Pontius Pilatus, kemungkinan besar orang-orang akan memilih Yesus. Karena Yesus memang gak bersalah, guys, an innocent man. Karena di sisi lain ada yang namanya Yesus Barabas, jadi namanya Yesus juga ya. Cuma nama lengkapnya Yesus Barabas. Nah, dia ini
adalah seorang pembunuh dan pemberontak, Yesus Barabas. Dan kalau di zaman sekarang dikenali dengan istilah teroris, ya, terorisme. Dan bayangin, jadi Pontius Pilatus sudah punya pemikiran, oke, dengan cara demikian pasti harusnya orang-orang ini akan memilih Yesus dan membuat Yesus dilepaskan, lalu kemudian si Barabas ini akan dihukum. Tapi apa yang terjadi pada saat dua orang ini ditampilkan ke muka umum, terus lalu mereka ditanya, hari ini siapakah yang kalian mau untuk kita bebaskan? Lalu orang-orang ini dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama dan mereka minta Barabas yang dilepaskan. Saya percaya ya, Barabas sendiri pada saat itu tidak berpikir dia akan dilepaskan. Karena dia tahu betapa jahatnya dia, orang-orang gak suka. Kalau orang-orang suka, dia juga gak ada di situ kan. Dia kan ada di situ karena dia ditangkap, karena dia dibuktikan bersalah. Dia pasti berpikir gini, pasti Yesus lah yang dipilih sama orang-orang ini. Pasti aku yang kena hukum. Tapi ternyata semua orang yang ada di situ memilih bebaskan Barabas, lalu salibkan Yesus. Nah, kalau kita mau tarik cerita ini ke kehidupan kita sekarang, percaya gak sih kalau kita sebenarnya adalah orang-orang yang ada di sisinya Barabas. Kita yang sebenarnya jahat, kita yang sering memberontak, kita yang berdosa, kita yang layak dihukum, dan kita gak pernah kepikir sama sekali kita bisa bebas dari hukuman itu. Tapi Yesus menggantikan posisi kita. On this day, an innocent man was tried. He was found guilty for doing no wrong. He had done no wrong and had never deceived anyone. Dia gak pernah tipu orang. Dia gak pernah buat kesalahan. Terus apanya yang Good Friday? Terlihat sepertinya gak good deh. Selain itu, ini juga terjadi. On this day, di hari Jumat Agung itu, a king was spit on. Seorang raja diludahi. Di sini ada yang pernah diludahi? Ya, gak usah ngerasain, kalian bayangin aja, kalian tahu pasti rasanya gak enak, betul gak? Koko pernah diludahi, ya, sama orang gak kenal, di dekat rumah, bukan di sini, tapi di Jakarta waktu itu. Pokoknya Koko juga kesel gitu, kenapa nih orang ya, kenapa gue diludahin? Tapi rasanya gak senang dan kesel banget. Tapi apa yang terjadi? Yesus juga mengalami, gak cuma diludahi, the man who healed the sick was brutally beaten. Orang yang selama ini nih berkeliling melayani orang, membuat orang yang sakit sembuh, membuat orang yang kusta sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat. Hari itu dia dipukuli dengan brutal dan dicambuk secara tidak manusiawi. Kalau teman-teman lihat, ini gambarannya bagaimana orang Romawi pada zaman itu memberikan hukuman kepada orang-orang yang dianggap kriminal. Buat orang Romawi mereka nggak tahu-tahu lah ini Yesus Barabas atau Yesus dari Nazaret. Yang penting mereka bilang yang ini yang dihukum. Ya udah, kita nggak tahu dia salahnya apa, kita hajar aja sampai habis. Dan orang Romawi ini punya kebiasaan kalau memberikan hukuman, mereka tuh tidak memberikan eksekusi yang cepat. Artinya mereka menyiksa secara pelan-pelan, supaya orang ini mengalami penderitaan. Ya, karena kan orang-orang jahat yang di pikiran mereka nih, yang dihukum sama orang-orang Romawi ini orang-orang jahat, biar mereka rasain akibat perbuatan mereka selama ini. Kalian kebayang ya, Yesus, an innocent man, harus nanggung sesuatu yang sangat menyakitkan, yang mestinya ditimpain sama teroris-teroris, orang-orang yang jahat. Harusnya itu buat mereka, tapi ditanggungkan kepada Yesus. Dan inilah hukumannya. Biasanya mereka akan ditaruh di sebuah tempat, tangannya diikat dengan rantai, lalu prajurit Romawi itu akan mengambil sebuah cambuk, gagangnya kayu, lalu ada kulit yang ada di tali-talinya itu, lalu kemudian ada logam di ujung tali-talinya, sehingga setiap kali cambuk itu dihantamkan, maka karena ada logam tentunya jadi berat dan membuat semakin sakit dirasakan oleh tubuh Yesus. Dan yang lebih parah lagi, di ujung dari cambuk itu juga diberikan tulang. Jadi kalian perhatikan apa yang terjadi, gak cuma logamnya menghantam tubuh Yesus, tapi tulangnya juga menancap di daging dan di kulitnya. Pada saat tertancap, kemudian ditarik, maka apa yang terjadi? Tubuh Yesus pun luka. Tadi pagi saya lihat di sosial media,
Mungkin karena memang hari ini hari Paskah, jadi banyak yang ngepost soal Paskah dan Jumat Agung. Dan ada satu orang yang bilang begini, do you already see this picture? Dan di gambar itu gambar yang lebih menyeramkan dari yang ini. Di gambar itu digambarkan tubuh Yesus yang sudah tercambuk sampai kelihatan tulangnya. Tapi memang itulah tujuan orang Romawi, mencambuk hingga kehabisan darah, supaya matinya pelan-pelan. Perhatikan, he was pierced for our rebellion, crushed for our sin. Yang memberontak Barabas, yang dihukum Yesus. Yang memberontak kita, yang dihukum Yesus. Crushed for our sin. He was crushed, dia dihancurkan untuk dosa kita. Harusnya berarti kita yang mengalami semua penderitaan ini. Dan pada saat Yesus dicambuk, sekian waktu lamanya Yesus kehilangan banyak darah. Itu membuat dia gak punya kekuatan untuk memikul kayu salib. Makanya make sense kalau dalam perjalanan dia menuju Bukit Golgota, dia dibantu oleh orang lain yang namanya Simon dari Kirene. Ya. Dan gak berhenti di sana. Perhatikan apa yang terjadi berikutnya. On this day, a lamb of God was sacrificed. A lamb of God, anak domba Allah dikorbankan. Kenapa pakai istilah anak domba Allah? Karena buat orang Israel di zaman itu, pada saat mereka mau datang ketemu sama Tuhan atau menghadap Tuhan di bait suci, biasanya mereka bawa anak domba. Nah, anak domba ini adalah anak domba yang akan dikorbankan sebagai penebusan dosa. Jadi misalkan saya mau menghadap Tuhan, saya datang ke bait suci, saya datang dengan membawa anak domba. Anak dombanya ini harus tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kakinya gak boleh patah, matanya gak boleh buta, telinganya gak boleh luka, dan lain sebagainya. Nanti imam akan memeriksa, kalau benar-benar tidak bercacat cela, maka orang yang membawa akan menaruh tangannya di atas kepala si anak domba ini. Dan disitulah dianggap semua dosa yang ada di hidup orang itu ditransfer kepada anak domba yang tidak bercela. Sehingga ketidakbercelaan, ketidakcacatan jadi milik si orang. Semua kesalahan jadi milik domba ini. Dan apa yang terjadi? Domba ini yang disembelih. Ya, domba ini disembelih, dianggap dosa jadi dihapuskan oleh karena ada darah yang tercurah, yaitu domba tersebut. Dan di zaman itu cara mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, cuma di hari Jumat Agung, bukan hanya anak domba binatang, tapi anak domba Allah, yaitu Yesus. Dia disembelih, disalibkan untuk menggantikan dosa setiap kita. Nah, dalam perjalanannya, Yesus juga diberikan mahkota duri. Ya. Lalu kemudian setelah Yesus diberikan mahkota duri, dia dipukul kepalanya dengan menggunakan tongkat, supaya mahkotanya itu semakin masuk. Dan apa yang terjadi? Yesus juga diolok-olok dengan diberikan jubah atau scarlet robe warna ungu. Ya, nanti bisa baca di Alkitab. Dan pada saat dipakaikan, kalian perhatikan ya, kalau orang lagi luka nih, di tubuhnya lagi banyak luka, terus ditempelin sama kain, apa yang terjadi? Maka kainnya akan menyerap darahnya. Dan kalau terjadi sekian lama, maka kainnya itu akan kering dan nempel di tubuh yang luka. Dan Yesus diolok-olok, dia diludahi di situ. Dan kenapa orang ini memberi dia pakaian warna ungu? Karena biasanya pakaian itu yang dipakai oleh raja. Dan mereka bilang begini, kamu kan raja orang Yahudi kan? Nih kita gebukin, kita pukulin, kita ludahin. Lihat nih, raja orang Yahudi aja gak ada apa-apanya dibanding kita. Kita nih orang Romawi. Raja orang Yahudi aja kita permalukan. Lihat ya, mereka tuh mengolok-olok. Mereka gak kenal siapa ini Yesus. Mereka gak tahu Yesus ini buat salah apa. Yang mereka tahu ini kriminal. Dan Yesus gak cuma sakit secara fisik. Kalian bayangin dia juga dihancurkan secara mental. Dan apa yang terjadi? Di sini dikatakan nailed to the cross and bled to death. Dia dipakukan ke kayu salib dan dia berdarah hingga mati. Dia kehabisan darah hingga mati. All of us like sheep have strayed away. Kita semua ini seperti domba. Domba ini gampang tersesat. Makanya domba perlu banget kehadiran gembala. Kitalah domba yang tersesat.
Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Perhatikan di sini, we have left God's path to follow our own. Kita ninggalin jalurnya Tuhan dan ikutin kemauan kita sendiri. Berapa banyak dari kita seperti itu? We left God's path. Dulu sih saya ke gereja, dulu saya ikut Tuhan kok. Tapi udah lama enggak. I follow my own ways. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Dan Tuhan menimpakan kepada anak domba Allah ini dosa kita semua. Jadi sekali lagi, what is so good in Good Friday? Kayaknya gak ada good-goodnya deh. Evil day, unjust day, brutal day. Dan ini gambaran dari salah satu artikel yang saya baca tentang bagaimana keadaan medis Yesus saat dia disalibkan. Mereka percaya kalau waktu Yesus dipaku ke kayu salib, paku itu enggak menancap di telapak tangan, tapi lebih tepatnya di pergelangan tangan. Karena kalau di telapak tangan, pada saat Yesus disalib secara vertikal, berat beban di tubuhnya bisa membuat tangannya atau telapak tangannya itu robek karena paku tersebut. Paku ini ukurannya kurang lebih 17 cm dan dipakukan ke kayu yang kasar. Kalian ingat tubuh Yesus sudah hancur bahkan sampai kelihatan tulang. Saya percaya kayu salibnya tidak diamplas dulu, ya, nggak dialusin dulu kan. Dia diberikan kayu yang kasar lalu tangannya dipaku dengan paku sepanjang kurang lebih 17 cm. Dan waktu paku itu menancap di pergelangan tangannya, apa yang terjadi? Maka syaraf Yesus pun kena. Coba perhatikan tangan kita, ya. Di bagian pergelangan di situ ada urat-urat. Pasti sakitnya luar biasa. Dan gak cuma tangan, begitu juga dengan kakinya. Nah, ada yang menarik, firman Tuhan mencatat seperti ini. Mazmur 22 ayat 14, aku tercurah seperti air, semua tulangku lepas dari sendinya. Ini nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada Yesus. Semua tulangku lepas dari sendinya. Dan ternyata hal ini dinubuatkan dan digenapi pada saat Yesus disalibkan. Secara spesifik nanti kalian juga bisa lihat di film The Passion of Christ. Di situ pada saat Yesus dipaku di kayu salib, tangannya ditarik, ya, karena lubangnya tidak sesuai. Lubangnya ada di sebelah sana, lalu tangannya baru sampai sini. Lalu supaya tangannya persis ada di hadapan lubangnya, padahal tangan yang satu lagi sudah dipaku. Maka tangan Yesus diikat dengan tali dan ditarik secara paksa hingga tulangnya lepas dari sendinya. Dan setelah itu tangannya pun dipaku, kakinya dipaku. Nah, Yesus akhirnya ada dalam kondisi seperti ini. Coba bayangin, ini menurut medis, kalau tanganmu dipaku dan kakimu dipaku, kamu harus nahan berat badan tubuhmu dalam posisi vertikal. Kira-kira dengan bagian tubuh mana kamu akan tahan tubuhmu? Kalau kamu tahan pakai tangan, aku akan berusaha. Tanganmu tentunya akan semakin terluka parah. Kalau kamu tahan pakai kaki, kakimu pun sama dipaku. Jadi kemungkinan besar area tubuh di mana Yesus tuh menahan beban tubuhnya itu sekitar pinggul sampai pahanya. Dia menahan dan menaruh semua bebannya ada di situ. Dan pada saat itu terjadi, Yesus pun mengalami kesulitan untuk bernafas. Dicatat seperti ini. Biasanya untuk bernafas, diafragma harus bergerak ke bawah. Hal ini memperbesar rongga dada dan udara secara otomatis bergerak ke dalam paru-paru. Untuk menghembuskan nafas, diafragma naik ke atas yang menekan udara di dalam paru dan memaksa udara keluar. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, berat tubuhnya menekan diafragma dan udara bergerak masuk ke dalam paru-parunya dan tetap berada di sana. Perhatikan ya, Yesus harus mendorong kakinya yang dipaku untuk menghembuskan nafas. Jadi setiap kali dia mau exhale, dia harus angkat badannya sedikit dan itu pasti membuat kakinya tambah sakit, tangannya tambah sakit. Dan ini terjadi selama berapa lama? Nah, kita mencatat 3 jam. 3 jam, kalian bayangin ya, 3 jam. Hal ini akan semakin sulit jika kita bicara. Karena kalau kita ngomong kan kita perlu nafas lebih banyak lagi. Tetapi Injil mencatat bahwa Yesus berbicara 7 kali di atas kayu salib. Salah satunya Tuhan tetap memaksa dirinya dalam posisi sesak nafas tadi untuk berkata,
Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kesulitan menghembuskan nafas menyebabkan bentuk sesak nafas yang lambat. Karbon dioksida menumpuk di dalam darah, menghasilkan tingkat asam karbonat yang tinggi. Tubuh merespon secara naluri memicu keinginan untuk bernafas. Tapi pada saat yang bersama, jantung berdetak lebih cepat untuk mengedarkan oksigen. Apa yang terjadi? Oksigen yang berkurang menyebabkan kerusakan pada jaringan dan kapiler, mulai membocorkan cairan encer dari darah ke dalam jaringan. Hal ini menyebabkan penumpukan cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Jadi dalam tubuh Yesus saat dia disalib, ini yang terjadi. Paru-parunya kolaps, dia mengalami gagal jantung, dehidrasi, kehabisan darah, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan oksigen yang cukup ke jaringan pada dasarnya membuat korban tercekik karena sesak nafas. Perhatikan ya, setiap kali dia mau exhale, dia harus angkat tubuhnya. Tapi seberapa lama dia kuat? Semakin lama dia semakin lemah, dan itu membuat dia gak bisa lagi angkat tubuhnya untuk buang karbon dioksida. Akhirnya semua itu membuat dia mengalami paru-parunya kolaps dan jantungnya berhenti. Dia mati perlahan-lahan, seakan-akan begitu banyak dosa yang dia lakukan. Padahal semua itu harusnya kita yang menanggungnya. Yang mengerti boleh katakan apa? Dan pada saat orang disalib, prajurit Romawi ini punya kebiasaan. Kalau mereka sudah dipermalukan sekian lama, apa yang terjadi? Kalau waktunya sudah mau habis, mereka akan ambil semacam hammer atau palu, ya, mereka akan patahkan kakinya. Kenapa? Karena kalau kakinya patah, gak ada lagi tempat untuk nahan tubuhnya, benar? Ingat tadi Yesus menahannya dengan pinggul hingga ke paha. Tapi kalau kakinya patah, dia gak bisa tahan tubuhnya lagi, dia otomatis akan mati tercekik. Tapi pada saat itu Yesus tidak disalib sendirian, di sebelah kanan dan kirinya juga ada penjahat lain. Dan kaki mereka dipatahkan, tapi pada saat mereka mau mematahkan kaki Yesus, mereka mendapati Yesus sudah meninggal. Dan akhirnya mereka mengambil sebuah tombak, menancapkan tombak itu di tubuh Yesus, dan lihat apa yang keluar adalah cairan, bukan darah. Ingat, darahnya sudah habis. Dan terjadi penumpukan cairan di paru-paru, sehingga pada saat ditancapkan, yang keluar juga cairan, bukan darah. Nah, semua ini terjadi di hari Jumat Agung yang kita sebut Good Friday. But what is good for his side if he has to die like that? Ya, apa bagusnya sih buat Tuhan? Gak ada bagus-bagusnya buat Tuhan. Semua yang buruk diambil oleh Yesus di kayu salib, supaya semua yang baik bisa kita nikmati. Amin. Please don't take it for granted. Setiap kali kamu merasa, kok Tuhan seperti ini? Pernah gak sih kita terucap kayak gitu? Tuhan sayang gak sih sama aku? Tuhan peduli gak sih? Tuhan baik gak sih? Kalau Tuhan baik, kenapa hal ini terjadi? Kita seringkali mempertanyakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kamu tahu apa yang terjadi, detail penderitaan Yesus, kamu akan paham, you don't need to question his love anymore. Amin. Kamu gak perlu lagi mempertanyakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Separah-parahnya keadaanmu hari ini, tetap Yesus mengalami yang jauh lebih parah. Dan dia mengalami yang jauh lebih parah supaya dia bisa menemani kamu saat kamu mengalami kesulitan. Do not blame him. Jangan salahkan dia, jangan mempertanyakan kasihnya. Justru yang harusnya dipertanyakan adalah kasih kita kepada Tuhan. We don't need to question his love, but we need to ask ourselves, do you love him? Do we love him or not? Dalam perjalanan Yesus untuk menunjukkan cintanya, dia mengalami penderitaan dan mengambil bagian terburuk supaya kita mengalami bagian yang terbaik. Dan apa sih alasannya? Ayat ini jadi jawabannya. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. But God show his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinner. Kenapa sih Tuhan harus mati sampai seperti itu? Kenapa enggak mati cepat? Kalian tahu ya, kalau mau mati cepat cukup dipenggal, selesai kan? Tapi Yesus memilih jalan terberat supaya kita bisa melalui jalan termudah. Amin.
Kalian tahu untuk bisa selamat kita cukup bilang begini nih, aku percaya padamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan cara termudah. Kenapa bisa kita cuma tinggal melakukan cara termudah tersebut supaya bisa selamat? Karena Yesus sudah ngambil jalan yang terberat. Amin. Ngambil jalan yang terburuk. Dan dia lakukan karena apa? Dia mau nunjukin sesuatu. Ayat ini bilang begini, God want to show you something that He loves you so much. Amin. Dia sayang banget. Kalau kamu gak berharga, dengar ya, kalau kamu gak berharga, dia gak perlu repot-repot mati di kayu salib dengan cara sehancur itu. Jadi please, jangan rusak diri kamu dengan dosa. Karena kamu begitu berharga dan Yesus sampai harus mati semengenaskan itu supaya kamu mengalami yang terbaik. Jangan rusak diri kamu. Jangan bermain-main terus di dalam dosa. It's time to wake up. Amen. It's time to come back. Ini waktunya untuk kembali sama Tuhan. Dan mengalami kembali kasih-Nya. He loves you so much. Lihat ini, by sending Christ to die for us while we were still sinner. Saat dalam keadaan kita tuh masih berdosa. Totally a wretch. Ya, kayak lagu Amazing Grace. Amazing Grace bilang begini. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amin. I was a wretch, orang yang celaka. Aku tuh Barabasnya tuh. Aku Barabasnya. Tapi Yesus give the amazing grace. Kita semua ada di posisi itu, guys. Mungkin kalau kita ada di pengadilan pada saat itu, kita tuh juga, hah? Yesus yang disalib. Enggak salah nih. Gua dibebasin. Mau jalan keluar aja tuh malu-malu, tau gak? Karena we supposed to be on that cross. Tapi tiba-tiba gini, kamu boleh lewat jalan sini, kamu gak harus lewatin hukuman. That is good for you but not for him. Amin. So that Good Friday is actually for you, not for God. Tuhan tuh gak enak banget. So never underestimate His love for you. Amin. Terlalu jahat rasanya kalau kita tuh cuma melihat, oh Jumat Agung, oke. Yes, libur. Tanpa kita tahu betapa beratnya yang Yesus harus lewati supaya kamu mengalami yang terbaik. Amin. Next. So what is so good about Good Friday? There is no good in such a horrific crucifixion day. Gak ada baik-baiknya di hari penyalipan itu. Unless we know the ending. Sampai akhirnya kita tahu apa sih ujungnya. Yuk kita baca sama-sama yang di garis bawah. 1, 2, 3. He takes all the bad so we can enjoy all of God's goodness. Yang percaya boleh katakan amin. Dia ambil semua yang terburuk supaya kita bisa mengalami semua yang terbaik. God's goodness for us. Dan bayangin ya, hari itu murid-murid Yesus tuh pasti sedihnya luar biasa. Pada saat itu kenapa sih mereka harus buru-buru turunin orang-orang yang di kayu salib? Karena waktu itu hari Jumat menuju hari Sabtu atau hari Sabat. Hari Sabat gak boleh ada kegiatan, gak boleh kerja, ya kan? Jadi akhirnya mereka memaksa, yaudah kita patahin aja nih kaki penjahat di kiri kanan Yesus. Pas mau patahin kaki Yesus dia udah meninggal. Dipastiin lagi dengan cara ditusuk. Lihat ya, ikut Yesus itu logika, guys. Ya, cerita-cerita di Alkitab itu logika, bukan karangan. Dan apa yang terjadi pada saat Yesus mati, dia ditaruh di dalam sebuah kuburan. Ya, Yusuf dari Arimatea yang punya kuburan itu, dan dia ditaruh di dalam kuburan itu. Dan masuklah ke hari Sabat. Nanti disebut juga Holy Saturday. Dan saya percaya ini momen yang paling sakitnya ya. Bayangin kalau jadi murid-muridnya Yesus ya. Pertama mereka ada besar kemungkinan mereka tuh ngobrol satu sama lain dan pertama mereka takut. Ibaratnya gini, ini guru kita nih.
Orang yang kemarin kita lihat menenangkan badai, yang kita lihat jalan di atas air, bangkitkan orang mati, nyembuhin orang sakit, memberitakan Injil, buat mujizat 5 roti 2 ikan, buat 5.000 orang lebih-lebih. Sekarang mati, terkubur di dalam kuburan ini. Mungkin mereka udah ngomong kali, lu abis ini mau ngapain? Matius pemungut cukai, ya paling balik lah, mungut cukai lagi. Lu, ya gue mungkin balik nelayan deh, gue bisanya cuma itu. Ya deh, mereka mungkin udah siap-siap pembubaran panitia nih. Ya mereka udah mau, udahlah habis ini kita bubaran. Tapi yang lebih mengerikan adalah gini, kalau guru kita aja kayak gini, kita gimana ya? Jangan-jangan habis ini gelombang berikutnya datang nih. Pengikut Yesus semua mana nih? Ini murid-muridnya nih jangan sampai dia bikin kegaduhan, kita tangkepin lagi, kita salipin lagi, bisa aja kan? Lihat ya, jadi bisa jadi mereka satu sisi, mereka kehilangan hope, tapi mereka juga ketakutan. Mereka ada dalam rasa takut yang luar biasa karena mereka lihat sendiri di depan mata mereka, Tuhan yang mereka puja, guru yang mereka ikuti, ngalamin hal begitu, apalagi kita bisa aja mengalami hal yang sama. Jadi saya percaya hari Sabtu itu tuh bukan Sabtu yang menyenangkan guys, tapi Sabtu yang menyesakan, ngerti ya? Dan apa yang terjadi pagi-pagi, Maria Magdalena ya dengan perempuan-perempuan yang lain buru-buru datang mau lihat kubur Yesus karena hari Sabatnya berlalu. Jadi pagi-pagi hari Minggu nih dia datang, mereka bawa apa yang mereka bisa berikan lah untuk membuat mayat Yesus ini sedikit lebih baik karena tubuhnya udah hancur. Ngeri banget guys, kalau dilihat di Alkitab ditulisnya begini, dia dihancurkan even beyond recognition, sampai gak dikenali. Kalian tahu ya kalau ada kecelakaan pesawat, kadang-kadang mayatnya masih ada yang bisa dikenali loh. Ini Yesus digebukin sampai gak bisa dikenali lagi. Separah apa tuh, sebrutal apa itu. Lalu orang-orang ini, para perempuan ini datang ke kubur Yesus. Saya percaya hati mereka juga hancur. Dan waktu mereka menuju kubur itu mereka pun pasti berpikir kan, nanti siapa yang akan menggulingkan batu. Karena zaman itu kuburannya ditutup dengan batu yang harus digulingkan. Tapi mereka ya udah deh, udah kita jalan aja dulu, lihat aja nanti gimana di sana. Saat mereka sampai di sana, mereka lihat ternyata pintu batu kuburnya itu sudah terguling. Dan waktu mereka melihat ke dalam, ternyata udah tidak ada lagi mayat Yesus. Jangan seneng dulu. Saya percaya momen itu mereka tambah histeris. Masa sekarang kita mau lihat tubuhnya aja gak bisa? Ini pasti dibawa lagi nih sama prajurit Romawi itu, entah disembunyiin di mana ini. Ngerti ya? Betapa mereka tuh desperate banget. Tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan dan keluarlah kalimat ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. He is not here, He has risen. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi mereka akhirnya sadar, oh iya benar. Yesus pernah ngomong ini waktu dia masih hidup. Yesus pernah bilang dia akan melewati masa-masa disiksa, disalibkan. Anak manusia itu akan mati tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi supposed to be mereka tuh udah lupa semua statement itu karena mereka begitu sedihnya. Tapi sampai mereka di kubur itu dan melihat kubur itu kosong, malaikat Tuhan remind mereka lagi. Dan di situ barulah mereka mulai menyadari dan mereka mulai berharap, wah, Dia menggenapi firman-Nya. Perhatikan ya, gak ada manusia biasa yang bisa predik matinya gimana, terus mau bangkit hari apa. Jadi kalau ada yang bisa lakukan itu, Dia pasti Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Dan di sini terjadi banyak nih spekulasi ya, karena orang-orang kan yang paling takut pastinya, kalian bayangin ya waktu dengar mayatnya hilang, prajurit Romawi ini kan memberikan laporan karena mereka yang menjaga kubur Yesus. Karena mereka sudah tahu Yesus pernah ngomong begini, bisa aja nanti murid-muridnya datang curi terus mereka menyebarkan hoax bilang Yesus bangkit padahal mayatnya dicuri. Jadi mereka menyiapkan prajurit. Akhirnya prajurit-prajurit itu dibayar atau disuap ya untuk bilang, oh enggak kok Yesusnya enggak bangkit, mayatnya dicuri. Nah, tapi ini ada beberapa statement yang sangat logika dan saya berharap kita bisa nangkep ini sama-sama.
Jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, berarti memang jasad Yesus dicuri. Jadi gini, kalau memang kuburannya kosong, terus mereka nggak pernah melihat penampakan fisik Yesus, berarti benar mayat Yesus itu dicuri. Oke? Jika kuburnya masih terisi, terus muncul penampakan Yesus, mereka bilang gini, aku lihat Yesus loh, aku lihat Yesus. Terus dicek ke kuburannya, masih ada kok mayatnya, berarti halusinasi. Tahu halu kan? Nah, masalahnya yang perlu kita tahu, halusinasi tidak mungkin dialami oleh sekumpulan orang secara bersamaan. Itu namanya halu bareng. Pernah gak sih halu bareng? Lu halu ya? Iya. Kok halunya sama? Gak bisa tuh. Halu tuh personal guys. Jadi gak mungkin kalau ada halusinasi terjadi secara bersamaan, terus kepada banyak orang. Nyatanya ini yang terjadi. Yesus menjumpai murid-muridnya, kurang lebih ada 500 orang berbeda-beda. 500 orang tuh gak mungkin halu bareng. Udah gitu, itu dialami selama kurang lebih 40 hari setelah Yesus bangkit. Jadi gak cuma sekali, berkali-kali kepada 500 lebih dari murid-murid itu. Sampai akhirnya Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi kita percaya hanya kombinasi antara kubur kosong dan penampakan badan fisik Yesus berulang kali yang akhirnya membuat murid-murid Yesus ini percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan mereka mengaku begini, mereka bilang diri mereka apa? Saksi. Karena mereka lihat kuburnya gak ada, mereka lihat fisik Yesus secara badaniah. Bahkan Yesus, ingat ya salah satu kisah Yesus menampakkan diri, dia minta apa? Minta makan apa? Ikan goreng, ya kan? Yesus minta makan karena dia itu memang mau nunjukin this is the real physical body, ya, this is the real. Bahkan murid yang nggak percaya disuruh mencucukkan jarinya ke lubang paku yang ada di tangannya. Dia menampakkan dirinya untuk meyakinkan I'm alive. Kamu nggak halu kok, I'm alive, I'm alive. Amin. Nah, dan yang menurut saya juga menjadi sebuah kepastian kalau dia bangkit adalah lihat kehidupan murid-murid setelah momen itu. Mereka mengalami perubahan yang sangat drastis ya. Transformasi hidup mereka terjadi. Mereka mulai menjadi saksi Kristus dan memberitakan tentang Yesus kemana-mana. Dan mereka gak takut. Kenapa? Karena yang mereka percayai adalah kebenaran. Amin. Jadi mereka melayani dengan boldly. Mereka dengan berani. Mereka bahkan ditangkap juga. Ya, Petrus juga ditangkap, Yohanes juga ditangkap. Tapi pas mereka punya kesempatan, mereka ngomong dengan berani. Dan orang-orang melihat Jesus effect dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus ada atas mereka. Dan dari 12 murid Yesus, satu Yudas akhirnya memilih untuk bunuh diri, digantikan Matias. Tapi dari 12 murid Yesus itu, 11 orang matinya tuh tragis. Sama brutalnya dengan Yesus. Disalib terbalik, ada yang di step ya, ditusuk, ada yang ditarik dengan kuda dan lain sebagainya. Cuman satu yang matinya lebih normal, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Matinya tapi juga diasingkan. Saya percaya kalau mereka membela banget pesan Injil itu, dan pesan Injil itu bohong, mereka gak mungkin mau mati secara tragis seperti itu. Hanya orang-orang yang tahu persis, tahu betul, this is the real, this is the truth. Aku gak ikut Yesus emosional ya. Aku ikut Yesus, aku lihat dia hidup, kuburnya kosong. Dan sekarang kuasa yang sama menyertai kita semua murid-muridnya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya boldly. Dan kalian lihat satu-satu semua mujizat yang Yesus lakukan akhirnya dilakukan sama murid-muridnya. Ya, murid-muridnya sekarang melakukan mujizat yang bahkan jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Perhatikan bayangan Yesus itu gak pernah tercatat menyembuhkan orang. Tapi bayangan Petrus tercatat menyembuhkan orang. Lebih besar ya. Dulu ingat ya, kalau mau sama Yesus kalau mau sembuh dia harus pegang ujung jubahnya kan. Tapi Petrus cukup bayangannya, gak kena tuh, kena sama bayangannya aja, sembuh. Amin. Lihat ya, murid-murid begitu berani dan yakin bahwa mereka percaya Yesus adalah Allah yang telah mati bagi dosa, tapi juga bangkit dari kematian dan hidup untuk selamanya menyediakan tempat buat kita yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, jadi itulah
the significant weekend yang kita lewati dari hari Jumat kemarin sampai hari Minggu ini. Ini gak cuma sekedar cerita, but this is the significant history that changed our life. Dan ini yang dia mau tawarkan. This is what Jesus offers to you. Mungkin ada di antara kita pernah bilang begini, kok tapi gue tuh gak berdosa loh. Maksudnya ya dosa gue udah pernah ada sih, cuma aku gak jelek-jelek amat lah gitu. Gak yang parah-parah banget gitu. Terus juga aku banyak berbuat kebaikan, aku banyak membantu orang. Kayaknya aku gak termasuk kategori orang berdosa yang kayak parah banget lah. I think I don't need Jesus lah ya. Karena aku gak separah itu. Nah, jawabannya ternyata ada di ayat ini. Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone. Jadi manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam. Dia ini superior ya, manusia pertama, original version. Dan dari dia akan mengalir semua keturunan manusia lainnya. Tapi dia akhirnya jatuh dalam dosa. Akhirnya semua keturunannya juga membawa benih dosa. Sama halnya kayak gini, kalau kamu lihat ada sebuah mata air, kamu racuni mata airnya, maka semua streamnya, aliran airnya jadi beracun. Karena pusatnya sudah diracun. Nah that's why setan berusaha membawa Adam jatuh dalam dosa. Tapi lihat, but the Christ one act of righteousness bring a right relationship with God. Adam jatuh dalam dosa, kita semua berdosa. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, ini yang dia tawarkan. Dengar baik. He offers you a right relationship with God. Boleh katakan amin? Hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau ada hubungan yang benar, berarti ada hubungan yang salah. Hubungan yang salah adalah di mana dosa terjadi dan kita terpisah sama Tuhan. Nah, hubungan yang benar itu bicara seperti ini. Untuk kita bisa diterima oleh Tuhan, kita gak perlu lakukan apapun, karena semuanya sudah selesai di kayu salib. Ya, hubungan yang salah tuh bicara gini, aku ke gereja, aku baca Alkitab, aku pelayanan supaya Tuhan terima aku dan sayang sama aku. That is wrong kind of relationship. Kalian gak salah dengar. Kalian datang ke gereja, atau kita datang ke gereja, seringkali kita pikir supaya Tuhan sayang sama aku, atau tambah sayang sama aku, belain aku, tolongin aku, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen at the end kecewa. Karena setelah dia begitu rajinnya, dia gak dapatin apa yang dia harapkan. That's why I said it, that is a wrong kind of relationship with God. Ingat ya, Yesus melakukan semuanya buat kita, mati di kayu salib, supaya kita menerima kasih-Nya. Amin. Jadi kamu gak perlu lakukan apa-apa untuk dikasihi Tuhan. Tuhan sudah lakukan semuanya di kayu salib untuk kamu dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya gini, oh kalau gitu seru dong, gue gak usah ngapa-ngapain, gak usah jaga hidup, kan Tuhan udah sayang. Jawabannya adalah seperti ini. Waktu kamu baca Alkitab, waktu kamu berdoa, waktu kamu ke gereja dan melayani Tuhan, itu bukan untuk menambah sayangnya Tuhan ke kamu, tapi sebenarnya itu untuk menambah sayangnya kamu ke Tuhan. Amin. That is the right relationship with God. Coba kamu bayangin, kalau kamu punya mentalitas kayak begini, kamu tuh ke gereja bukan karena rasa takut loh. Aduh, aku ke gereja nih, besok bisa dimarahin bos nih gue, gitu ya. Besok gue bisa jangan-jangan kontrakku gak diperpanjang nih. Jangan-jangan, dan lain sebagainya. Jadi kita datang ke gereja karena takut. We try to pleasing God dengan apa yang kita lakukan. Tapi ternyata semuanya sudah dilakukan. Makanya di kayu salib dia bilang gini, it is finished, sudah selesai. Ya, percaya boleh katakan amin. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu rajin ibadah, kamu sungguh-sungguh jaga hidup dari dosa, jaga kekudusan, bukan supaya makin dicinta Tuhan, enggak. Kamu sudah dicintai Tuhan. Itu supaya kamunya yang makin mengasihi Tuhan. Dan waktu kamu melakukan itu, beda banget perjalanannya dengan apa yang Yesus lakukan. Waktu kamu baca Alkitab, tanganmu enggak dipaku kan? Ya kan? Waktu kamu nyanyi, kamu enggak sampai sesak nafas. Betul? Untuk menunjukkan kasih kita ke Tuhan, kita tuh gak perlu sampai sesuffer yang Yesus alami. Tapi untuk Yesus menyatakan kasih kepada kita, dia harus sesuffer itu. Nah, mengerti, katakan amin. Jadi kalau hari ini nih, ayo baca Alkitab, ayo ikut cool, ayo ikut small group, ayo datang ibadah. Di perjalanan kamu dari rumah ke sini, kamu gak pikul salib, betul?
Waktu kamu nyanyi kamu gak sampai sesak nafas kan? Yesus 3 jam di atas kayu salib itu sesak nafas. Waktu kamu ngangkat tangan Yesus terpaku supaya kamu bisa angkat tangan dan nyembah dia segenap hati. Tubuhnya hancur supaya kamu bisa bawa tubuhmu untuk melakukan panggilan hidupmu di dalam Tuhan. Amin. Kamu gak semenderita itu kok untuk nunjukin sayang kamu sama Tuhan. The worst part udah diambil sama Tuhan. Now you can have the best part. You can give the best part of your life to God. Amin. Jadi please cast away semua kemanjaan kita. Amin. When you see the cross, kamu tahu apa yang kulakukan buat Tuhan. Gak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan sudah lakukan buat aku. And that is the right relationship with God. Dan yang kedua, ini yang dia mau tawarkan. A new life for everyone. Sebelumnya, a new life for everyone. Hidup yang baru untuk semua orang. Hidup yang gak berpusat pada me, myself, and I. Next, perhatikan gambar ini. Yang warna putih itu menunjukkan kekekalan. Hidup kita setelah kita meninggal, kita akan masuk dalam kekekalan. Dan kalau diterusin, warna putih ini di ujungnya sebenarnya ada tulisan continue forever. Selamanya berlanjut. Dan itu sudah dijamin oleh Tuhan karena kita punya right relationship with God. Yang mengerti katakan amin. Sudah selesai di kayu salib, dia sudah mati, tanggung semua dosa kita, apapun yang kamu lakukan gak akan mengubah kasih Tuhan. Jadi kamu udah pasti punya anugerah keselamatan untuk bagian yang warna putih. Sekarang kita ada di mana? Bagian yang warna merah. We are here, live on earth. Dan Tuhan pun gak pengen kita di bagian yang warna merah ini hidup tanpa tujuan. Dia tahu keadaan kita di dunia ini hanya berlangsung sementara dan dia akan berikan kita tujuan. Amin. Yesus mati supaya tanggung area warna putih ini. Sekarang waktu kamu hidup di area yang warna merah, Yesus minta, please don't live for yourself. Amin. Aku mati buat kamu, sekarang kamu hidup buat aku. Gak berlebihan kan ya kalau Tuhan minta gini, boleh gak yang warna merah kasih aku? Amin. Gak berlebihan dong. Sedangkan untuk Yesus memberikan yang warna putih, kepastian keselamatan buat kita semua, dia mati di kayu salib menebus kita. Saya rasa gak berlebihan kalau kita memberikan yang warna merah buat Tuhan. Amin. A new life for everyone, a new purpose for your life. Nah, kita akan dengar satu kesaksian dari Aldo. Next lagi. Oke, halo guys. Jadi ini sedikit backstory ya. Asal kalian tahu, mungkin ada beberapa kalian yang juga udah tahu. Kalau aku tuh bukan dari keluarga yang percaya sama Yesus. Jadi aku dari kecil aku tuh ya bukan Kristen lah, ibaratnya bukan Kristen. Dan ya here I am, aku ada di sini sekarang. Ya berarti ada sesuatu di balik semua itu. Bukan tanpa alasan aku bisa ada di sini gitu. Dan kalau mau cerita kenapa aku bisa percaya, ini dimulai dari karena aku tuh sekolah di sekolah Kristen sih. Kalau ada yang tahu basic ya, aku sekolah di basic. Jadi kalau ada anak basic sini, sekolahnya biasa aja sih. Cuman aku bersyukur kenapa aku ada di situ. Karena dari situlah benih-benih, bibit-bibit kekristenan itu mulai masuk dalam hidupku gitu. Karena ya kan sekolah Kristen ya, jadi pasti ada ibadah. Sekolahku juga sebenarnya paginya itu ada kayak homeroom devotion. Apa devotion ya? Kayak ibaratnya saat teduh tapi bareng. Jadi baca Alkitab, ada renungan tiap pagi. Jadi kayak ya sebenarnya aku juga udah terekspos sama cara orang Kristen berdoa, cara orang Kristen beribadah. Cuman aku bisa dengan yakin bilang bukan cuman karena itu aku bisa beneran percaya. Karena ya banyak juga, secara fakta banyak juga orang yang mungkin agamanya Kristen. Maybe he believes in the religion but he don't believe
in Jesus. Banyak orang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang dari kecil dia udah ada di lingkungan orang percaya, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya gitu loh. Jadi ya bukan karena aku didoktrin sama basic ya, jadi aku bisa di sini. Tapi ya karena ada kejadian, bukan ada kejadian, karena aku di lingkungan itu juga, aku jadi tahu arah dan aku jadi tahu lah untuk mempertanyakan konsep ketuhanan gitu loh. Karena kan ya sangat Kristen ya sekolahku ini. Karena sangat Kristen dan sangat agamawi. Aku yang sebenarnya juga nggak tahu apa-apa, jadinya mulai terekspos. Dan akhirnya itu yang ku bawa sampai ada satu kejadian di hidupku pas SD. Itu yang membuatku sampai harus berserah gitu loh. Berserah sampai aku tuh aku gak bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Kalau ini bukan Tuhan yang nolong ya mau gimana lagi gitu loh. Akhirnya aku di situ karena aku ya di basic kan doanya doa Kristen gitu ya. Jadi aku di saat itu coba berdoa. Doanya ke Jesus. Dan berharap bahwa masalah ini yang terjadi saat itu bakal berlalu gitu. Dan iman itu yang aku bawa sampai ke depannya, sampai ya ada masalah-masalah lain juga dan segala macam gitu. Cuman aku bisa dengan yakin bilang itu juga cuman benih gitu loh. Benih yang gak tumbuh, ya ada aja gitu loh. Aku cuman percayaan gitu loh. Jadi belum ada dasarnya gitu. Ya pada akhirnya aku pun dibaptis tahun 2018 akhir ya. Tanggal 25 Desember. Jadi ya itu kayak hadiah. Hadiah lahiran untuk Tuhan. Dan sebenarnya aku juga bisa dibilang aku memutuskan untuk dibaptis juga bukan karena sesuatu yang rohani atau gimana. Jadi ya baptis aja. Karena aku kan waktu itu ibaratnya gini deh. Di saat itu dengan aku menerima informasi yang banyak, aku tuh waktu itu bukan cuman beribadah. Kan di basic kan ya diajarin soal agama Kristen. Tapi kan aku sebenarnya di agama lain dan aku beribadah di tempat ibadah tersebut. Jadi ya aku menerima banyak informasi juga sebenarnya. Dan pada akhirnya aku bisa percaya sama Yesus. Di saat itu aku bisa pede, aku cuman believe by thoughts. Jadi believe by pikiranku sendiri gitu. Jadi ya mungkin beberapa orang menganggap bahwa ketika kita percaya dengan adanya dasar iman karena pengetahuan itu bagus. Cuman it's not enough. Gak cukup sampai situ aja. Ya pada akhirnya jadi aku yang dibaptis aja gitu loh. Dibaptis aja. Baptisan gitu. Cuman di saat itu juga aku belum mengerti how does Jesus loves us? How does Jesus love me gitu loh. Bahkan ya bisa dibilang pasca aja gitu. Ya di saat itu pemikiranku cuman ya someone died for us. Ya he become our God gitu. Karena dia udah mengorbankan dirinya di kayu salib, pribadi ini menjadi Tuhan atas kita. Di saat itu aku berpikir seperti itu. Ya dari Alkitab juga menceritakan banyak tentang Yesus kan. Everything revolves around him. Ya yang di saat itu aku pegang itu. Sampai pada akhirnya aku ya gereja terus, aku ikut shine. Dan di sini aku jadi tahu betapa gilanya kasih Tuhan gitu loh, kasih Yesus itu. Kayak ya aku bisa dibilang kayak kan Koet tadi ada jelasin kan soal orang yang
menganggap dirinya ya baik-baik aja gitu loh. Gak jahat-jahat amat. Ya aku juga waktu itu merasa seperti itu ya. Belum sadar aja gitu loh. Aku merasa seperti itulah. Ya maybe aku bukan orang yang jahat. Jadi kenapa harus sampai segitunya gitu. Sampai pada akhirnya dijelasin soal, ya kita udah lihat tadi juga, secara saintifik tadi udah dijelaskan soal pengorbanan Yesus gitu loh. Dari situ aku bisa, dan di sini diterangin bahwa the ultimate love, ultimate bentuk kasih yang paling tinggi lah ya, itu ketika seseorang bisa mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ya kita kalau misalnya aku mau mengorbankan diriku ke mamaku gitu, ya aku dengan sangat rela bakal, yaitu karena itu bentuk cintaku ke mamaku misalnya. Tapi kita ini loh, Jesus died for us, yang kita itu gak kenal dia sama sekali, bahkan kita itu sebenarnya kayak penjahat di mata dia gitu. Bukan di mata dia, kita adalah penjahat di posisi itu. Di sudut pandang itu, di POV itu, kita adalah penjahatnya. Tapi Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Dia dicambuk habis-habisan, dia kita lihatlah dengan film Passion of the Christ. Passion of the Christ itu tidak menggambarkan kenyataan penderitaan Yesus sesungguhnya gitu loh. He suffered a lot more. Dan kayak di saat itu aku bertanya, kok bisa ada Tuhan yang seperti ini gitu loh. Kok bisa ada orang yang seperti ini? Ya waktu itu kan orang ya. Kok bisa ada orang yang betulan dia sangat menyayangi kita semua, dia sangat menyayangi kita, dan dia mau mati sebegitu mengenaskannya untuk kita gitu. Dan sebenarnya poin yang mau ku sampaikan itu gini, ini yang membuat aku itu berubah, ini yang membuat aku betulan percaya, believe, bukan hanya believe by my thoughts, tapi believe by my faith. Itu karena kembali lagi, Adam manusia pertama yang berdosa manusia pertama yang berdosa. Jadinya kita semua dapat bagian dosanya gitu loh. Perjanjian lama kita tahu kan ada ya hukum Taurat dan segala macam, ada laws, ada hukum-hukum dan segala macam. Dan kenapa itu bisa dibuat? Ya karena untuk menghentikan kita untuk tidak berdosa, to stop sinning, to prevent us from sinning, untuk menjadikan kita itu orang yang baik gitu. Tapi kan percuma. Ya dengan adanya hukum-hukum tersebut juga kita masih tetap berdosa. Kita terus berdosa. Dan pada akhirnya ya dosa itu juga gak akan habis. Sampai pada akhirnya Yesus harus datang. Segitu bobroknya kita, sampai Tuhan itu harus datang. Di situ aku sadar, sekecil apapun dosa yang aku buat, ya mau mencuri, mau aku berbohong, itu sebenarnya yang harus dilakukan untuk membayar dosa itu, ya cambukan Yesus itu loh. Aku memukul orang, disitulah tanganku harus dicambuk gitu. Aku berpikiran hal-hal yang negatif, di situ kepalaku itu harus dipakai mahkota duri. Dan segala perbuatan lainnya yang menurut kita kecil, yang menurut aku kecil ya, itu juga seharusnya harus dibayar dengan darah gitu loh. Cuman darah apa yang bisa membayar semua dosa kita, semua perbuatan kita? Yang pada akhirnya ya darah Yesus. Dia yang 100% Tuhan dan dia menjadi 100% manusia. Kenapa dia harus jadi 100% manusia? Biar ada relateness gitu. Kalau Tuhan datang sebagai Tuhan, ya untuk mengorbankan dirinya, dia gak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Karena dia mau menjadi korban untuk manusia, dia juga harus jadi manusia.
Dia harus jadi domba bagi kita semua gitu. Dan itu yang aku sadari. Ketika aku sadar akan hal itu, if my God love me that much, if my God suffered a lot for me, ya aku akan dengan sangat senang hati untuk menerima Tuhan seperti itu. I don't need any other God selain Tuhan yang betulan mencintai aku dengan caranya yang begitu gila sebenarnya. Karena aku sadar akan hal itu, kembali lagi aku jadinya I don't live for my own lagi gitu. Ketika kita menjadi orang yang beneran percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar beragama Kristen, kita jadi tahu meaning hidup kita. Aku jadi tahu, di saat itu aku jadi tahu apa yang harus kulakukan di hidupku gitu loh. If God loves me, then I will become the person who loves other like God loves me gitu. I want Jesus to live inside of me. Aku mau menjadi orang yang signifikan, aku mau menjadi orang yang betulan make impact into others. Ya aku gak tahu impact apa yang udah aku buat selama ini. Tapi I really hope that I can become someone that brings impact gitu. Makanya itu aku juga melayani gitu. Makanya di sini aku melayani. Kenapa? Karena pelayanan itu menurutku bentuk kita membalas kasih Tuhan. Walaupun sangat tidak bisa dibalas ya. How many, ya sebanyak apapun perbuatan baik yang akan kita lakukan, yang kita lakukan dan akan kita lakukan, itu gak akan bisa sebanding dengan apa yang udah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dan itulah yang aku sadari. Makanya pelayanan itu menurutku itu hal yang sangat minimal. Devoting myself to God in serving others itu salah satu hal yang sangat simple. Ya, dulu kita mau berada di hadirat Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan aja, itu harus siapin domba dulu, siapin pengorbanan dulu, disembeli dulu, harus ada tempat khususnya. Sekarang untuk melayani Tuhan, untuk berada di hadirat Tuhan dan untuk bisa bersama Tuhan itu gampang banget gitu. Dan pelayanan ini it's the hal yang paling minimal lah yang menurutku ya yang harus kulakukan. Karena by doing that, by serving others, aku bisa bantu orang untuk ya mereka bisa merasakan Yesus juga. Dan aku mau kita di sini ya, kita bukan hanya orang Kristen yang seasonal aja sih. Karena kalau kita ya jadi orang Kristen yang cuma datang pas Paskah, datang pas Natal dan segala macam, gak ada gunanya gitu. Karena ya pengorbanan Tuhan itu udah sungguh luar biasa. And I felt it. Makanya aku mau spread that love to other people. And I hope dan ya pada akhirnya buah yang mungkin ya dihasilkan dengan aku betul-betul percaya sama Tuhan. Itu ya ini kalau mau track back lagi kan aku bukan dari keluarga Kristen ya. Bukan dari keluarga Kristen. Aku sungguh gak, ya waktu itu aku juga datang gereja itu masih diam-diam gitu loh. Pergi gereja hari Minggu. Baliknya jam 12 malam. Kenapa? Untuk menghindari orang rumah. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan orang rumah. Menghindari pertanyaan ya papaku. Karena ya mungkin ada beberapa teman dari sini yang memang berasal dari background yang sama gitu. Background di mana mereka itu sangat percaya dan sangat mentaati adat
yang mereka punya. Ya aku di saat itu kayak gitu, kayak orang kayak maling gitu loh, kayak maling. Malingnya bukan maling barang tapi ke gereja gitu. Dan ke gereja itu di saat itu ya beberapa bulan aku seperti itu ya. Sampai pada akhirnya kan awalnya aku jadi Kristen juga, bukan jadi Kristen. Sebelumnya pas aku mau ke gereja, aku udah bilang aku kan berdiskusi nih sama papaku nih. Biar ada approval lah, biar gak durhaka kali gitu loh. Masa diam-diam terus kan. Jadi harus ada betulan dialog lah. Di saat itu papaku bilang, jangan, oke, kamu boleh ibadah, kamu boleh gereja, tapi jangan dibaptis. Kalian tahu lah apa yang terjadi. Ibadah pertama, oke, itu pas Natal Youth gitu. 2 minggu setelah itu tanggal 25 Desember aku dibaptis kan. Jadi aku diam-diam, aku tidak peduli. Jadi aku kayak betulan tutup telinga aja. Ya kan gak bisa disembunyikan ya, karena kan orang baptis kan bajunya basah semua dari atas sampai bawah gitu. Ya orang tua aku tanya, mamaku tanya, kok baju kamu basah semua? Aku ya diam aja. Kamu dibaptis ya? Ya aku tidak mengiyakan, ya tahulah sendiri lah, masa mau apa lagi? Orang yang bajunya dari atas sampai bawah itu basah mau ngapain lagi selain dibaptis coba? Ya gak ada ya kan, ya udahlah. Berenang. Gabut banget ya, berenang tapi full ini ya, full pakaian ya. Ya jadi ya mamaku bilang, ya udah. Tapi kamu harus bilang sama papa. Oke. Gak ada aku bilang. Sampai pada akhirnya papaku yang datang sendiri. Papaku yang datang sendiri, kamu dibaptis ya? Aku bilang, iya. Kan aku udah bilang, kamu boleh ke gereja tapi jangan dibaptis. Tapi kan udah dibaptis gimana ya? Kan gak bisa di reverse, unbaptis aku Tuhan, unbaptis kan gak bisa. Gak bisa decline, gak bisa dibatalkan ini. Kan masih, ya bukan, gak ada, baptis itu gak ada free trialnya bro. Jadi kan udah masuk, ya udah masuk aja gitu. Ya di saat itu aku terus konsisten. Karena aku percaya apa yang aku percaya itu yang benar. I believe what I believe is right. I believe that Jesus died for me is the most beautiful thing that I ever receive gitu. Jadi aku terus ada di situ. Jadi ya aku gak peduli. Itu di saat itu ya aku rebel rohani gitu loh. Rebel rohani gitu. Rebelnya untuk ke gereja, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi menentang semua perkataan, ya kita tahu lah sendiri, orang yang mungkin teman-teman sini juga merasakan, kita yang berasal dari keluarga yang non Kristen ya, pasti sangat menghindari pertemuan keluarga. Karena itu sangat dibicarakan. Aku tuh pernah balik kampung ya ke Medan. Aku orang Medan. Aku balik kampung, waduh. Di saat itu tidak ada mamaku, hanya ada papaku dan saudara-saudaranya. Tahulah pertanyaan-pertanyaannya apa? Ini kalau bahasa Amerikanya, lu payaso lah mah. Astaga, itu kayak itu artinya lu sembah Yesus sekarang. Gitu. Kayak aku kan mau jawabnya, iya. Mau jawabnya juga segan gitu kan. Karena gak ada orang yang, ini aku itu jebolan lah, pecah telur pertama orang Kristen di keluarga aku. Gak perlu ditepuk tangan sih. Dan terima kasih itu ya karena Tuhan juga. Cuman ya di saat itu bisa dibilang menderita banget, gak menderita tapi gak menderita banget. Menderitanya karena ya cercaan keluarga gitu loh. Cuman pada akhirnya aku bertekun dalam imanku. I become a disciple. Aku betulan, ini deh, orang yang percaya benar sama Yesus, dia gak mungkin hidupnya gak beres gitu loh. Beda sama kita tahu lah ya, orang yang cuma percaya karena agama atau percaya karena ada kewajiban ya, berbeda sama orang yang percaya karena dia tahu Yesus itu gimana. Ketika kita tahu
uh, how Jesus works in our life gitu loh. Kita pasti gak akan jadi orang yang sembarang. Karena kita tahu hidup kita itu milik Tuhan. Karena kita tahu badanku ini itu milik Tuhan. Ngapain aku sia-siakan gitu loh. Dia masa mau Tuhan udah dikorbankan di kayu salib, dia udah dicambuk segitu parahnya, dia udah dipaku, digantung di kayu salib, tapi kita masih mau gitu-gitu aja. Rela gak? Mas tega gitu kita untuk gitu-gitu aja untuk Tuhan. Sedangkan Tuhan udah gila-gilaan untuk kita. Ya itu di dalam pikiranku seperti itu. Makanya aku pelayanan, aku ikut semua apapun kegiatan yang ada gitu, doa fajar aku ikut, doa malam aku ikut, semua yang doa-doa itu aku ikut lah. Semua yang doa-doa aku ikut, karena aku tahu apa yang aku percaya itu benar. Dan mungkin itu jadi membuahkan hasil. Yang menyebabkan suatu kejadian yang sungguh tidak pernah aku bayangkan bisa terjadi gitu. Ya buahnya itu ceceku itu. Kan aku percaya dengan harapan ya gak ada orang di rumahku yang bakal percaya juga gitu loh. Ya udah aku lone ranger, lone wolf gitu. Orang percaya sendiri karena seketat strict itu loh adat yang selalu kali. Seketat itu adat yang harus diikuti di rumahku. Ya sembayang dan segala macam. Ceceku tahu sendiri lah. Dan di saat itu nenekku yang ini kalau ya untuk nge-spill aja ya, keluarga aku itu sangat menghujat Kristen sebenarnya. Apalagi gereja yang, dia kata-kata mereka sih, itu gereja itu berpuluhan untuk apa itu, untuk pendetanya, untuk kayaan pendetanya aja itu. Pokoknya itu, aku tuh setiap di mobil ada mereka dan segala macam di kumpulan keluarga pasti ada perkataan-perkataan seperti itu. Di saat itu kan ya aku kan belum ke gereja ya, itu kan masih sekolah. Tapi kan aku tahu sebenarnya gak seperti itu. Aku tuh mau balas, tapi aku gak tahu mau balas gimana. Karena aku belum ada dasar, karena aku belum ke gereja. Sekarang aku udah ke gereja, mereka gak tanya-tanya gitu lagi, astagfirullah. Aku pengen balas sebenarnya. Aku pengen jawab, karena aku udah tahu jawabannya. Cuman pada akhirnya ya mereka gak tanya juga kan. Nah, jadi nenekku, ya salah satu orang yang sangat mencaci maki Kristen itu, dia bisa mengatakan ke ceceku, kamu ke gereja lah. Di saat itu aku kayak mau senang tapi kaget juga. Hah? Ini gak salah dengar aku ini. Disuruh ke gereja. Aku di saat itu kayak, kan bukan, ini ya karena aku gengsi juga kan, kayak bukan, kan ini senang. Tapi kan kalau misalnya kita kalau di marketing kan kalau ada jebolan kita masa, ya aku mau beli ini deh, oke aku mau pesan samamu, kan gak mungkin kita di depan orang kayak yes terima kasih, kan gak mungkin kayak gitu, gak mungkin kayak gitu. Jadi aku kayak gengsi gitu, oh ke gereja, kenapa lagi, masih masuk tanya lagi kenapa. Akhirnya ya mamaku yang betulan mempersuade, ya udah kamu ke gereja aja. Nenekku suruh, iya kamu ke gereja aja, kan ya mana tahu bisa kayak Ken, aku kan di rumah dipanggil Ken gitu, diam. Aku kan di rumah dipanggil Ken. Jadi mungkin ya aku gak mau ngeklaim, cuman mungkin they see something in me, they see the fruit that I bear, karena aku udah mengikut Kristus, aku udah mengikut Yesus. Selama itu berapa tahun ya? 3 tahun aku gereja. Pada saat itu mungkin mereka melihat buahnya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda, mungkin penampilanku berbeda, gak tahu. Mungkin sikapku beda, aku gak tahu sih bedanya apa, karena aku gitu-gitu aja menurutku. Kan percayalah, ketika kita betulan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ketika kita betulan percaya sama Yesus, ketika kita benar-benar menjalin hubungan sama Tuhan, believe me, there is something different in us. Mau itu gak terlihat ataupun terlihat, mau itu dari penampilan ataupun dari aura ataupun dari gaya kita, dari cara kita ngomong, pasti teman-teman di sini juga merasakan, pasti ada omongan deh, kamu berbeda ya semenjak ke gereja, semenjak kamu kenal Tuhan, pasti.
Kenapa? That is Jesus effect gitu. Jesus effect is real. Gak harus sampai yang luar biasa banget, tapi itu cukup signifikan to change other people, to change people's life itu, to be a significant person. Ya buktinya, ya ceceku bisa dibawa ke sini. Dan aku mau kita melakukan hal yang sama, bukan cuma di keluarga kita. Ketika kita memang percaya sama Tuhan, ketika kita memang believe in Jesus wholeheartedly, teman-teman kita juga pasti merasakan. Lingkungan kerja kita juga pasti merasakan. Dan cara kita bekerja juga pasti beda gitu. Cara kita belajar pasti beda. Dan kalau mau dibawa konteks pertemanan dan juga komunitas, aku tuh bukan orang yang, weh, ke gereja yuk. Atau, aku tuh percaya sama namanya Yesus Kristus, kamu percaya gak? Aku bukan orang yang MLM agama ya. Aku bukan MLM Kristus gitu. Aku malu, aku tuh orangnya introvert. Aku tuh ngomong sama orang itu sebenarnya mikir dulu gitu. One on one tuh gak bisa. Jadi ya gak mungkin ada ucapan kekristenan, ucapan Yesus, nama Yesus itu disebutkan ketika aku nongkrong sama orang lain. Tapi anehnya, mungkin karena mereka lihat aku ke gereja terus ya. Mereka lihat aku ke gereja terus dan pelayanan. Orang-orang yang bukan agama Kristen, tapi mereka berada di sekelilingku, justru mereka yang tanya. Mereka yang betulan penasaran. Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Kenapa sampai aku bisa seremaja Kristen ini gitu. Kalau kata mereka ya, remaja Kristen banget ya kamu gitu. Mereka bilang kayak gitu. Aku gak tahu itu sebenarnya baik atau buruk ya. Cuman ya aku percaya aja itu baik ya, harusnya baik sih. Jadinya mereka yang tanya-tanya. Bukan aku gak secara verbal sounding Jesus name. Tapi aku percaya dengan apa yang kulalui, ketika aku betul-betul percaya, aku gak verbally sounding Jesus name, but silently sounding Jesus name. Dengan maybe my way of life, maybe dengan cara aku hidup, dengan cara aku berperilaku, dengan cara aku berteman dengan mereka. Dan aku percaya hal-hal seperti itulah yang membuat orang lain percaya gitu. Itulah kenapa tadi aku mengatakan I want to love others like how Jesus loved me. Ketika aku sadar akan kasihnya Tuhan yang begitu besar, aku mau menyebarkan rasa cinta itu juga kepada orang lain gitu. Dan ya sebenarnya heran juga sih kenapa mereka yang malah jadi interview aku ya soal kekristenan. Padahal aku gak pernah tanya apa-apa. Aku gak sebutin sama sekali gitu. Cuman, kamu kok gereja di mana? Oh, pelayanan itu gimana? Kenapa kau percaya sama Kristen? Kenapa kau gini-gini? Kenapa kau gini-gini? Kenapa kau gini-gini? Kenapa? Banyak banget pertanyaan kenapa. I believe that is Jesus effect gitu loh. Yang mungkin aku gak tahu, aku ya melakukan bagianku aja. I do like what I used to do, what I usually do gitu. Tapi there's something different in that. Gak tahu apa. Ya seperti Peter, Paulus. Ya mereka bukan orang-orang yang, mereka bukan ahli Taurat yang gimana-gimana banget. Tapi karena mereka spending time with Jesus, people see there's something different in them. Ya aku percaya juga, ketika aku memang percaya, ketika aku memang benar-benar tahu akan kasihnya Yesus dalam hidupku dan aku betul-betul membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, itu caraku spending time with Jesus. And that is what makes my life has its Jesus effect gitu loh. Ya aku gak bilang kalau aku itu orang yang suci-suci banget, aku gak bilang aku orang yang benar-benar banget, enggak. Karena ya yang paling benar ya cuman Tuhan gitu. Cuman aku mau kita semua juga harus merasakan Jesus effect itu tersebut. Radikal kita itu berbeda gitu loh. Cara kita beriman itu berbeda, harus berbeda. Gak usah seperti
orang yang benar-benar apa ya, malah jadi batu sandungan kepada orang lain. Nah, kita tahu lah cara-cara gimana. Yang penting kita do what God told us to do. Itu aja. Ya pada akhirnya kita akan membawakan Jesus effect itu. Nah, itu aja sih. Oke, yuk kita bangkit berdiri.